Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Adapun untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, kemudian ada pun juga tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama itu mampu berbicara di muka orang banyak. Kemudian yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Nah, yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Nah, kemudian yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan diri, mampu mengendalikan diri dan emosi yang negatif. Kemudian juga dapat bertengkar rasa, menjadi akrab satu sama lain, dan membahas topik yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, jadi itu untuk pelaksanaannya, setiap anggota kelompok di sini itu diminta untuk bebas atau sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran. Tidak ada pendapat yang disalahkan, tidak saling menyalahkan. Silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Nah, mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Selama kegiatan berlangsung harus mengikuti semua yang berlaku. Adapun juga azas-azas yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada azas keterbukaan, di mana anggota bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu ataupun ragu-ragu. Nah, kemudian juga ada atas kesukarelaan, di mana anggota kelompok itu dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh, yang disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman lainnya. Kemudian juga ada atas pendapat cepat, di mana semua yang dibicarakan dan dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kemudian juga ada atas kerahasiaan. Jika ada kelompok atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus melaksanakannya. Baik, kita akan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kepercayaan diri. Teman-teman ada nggak sih yang tahu pengertian dari kepercayaan diri? Silakan sudah mulai. Saya percaya diri itu adalah rasa yakin terhadap diri sendiri dan kemampuan akan bakat itu. Oke, ada lagi? Silakan sudah mulai. Kepercayaan diri itu ialah penghargaan bagi diri sendiri. Ada lagi? Sudah mulai. Kepercayaan diri itu adalah sikap positif dari seseorang terhadap kemampuan dari diri sendiri untuk berpikir, bertindak, atau melakukan sesuatu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Jadi benar ya kita tentang tadi, kayak untuk percaya itu apresiasi dari diri sendiri. Kemudian kita juga merasa percaya diri tanpa ragu-ragu. Kemudian juga yakin dan menghargai kemampuan diri kita sendiri. Nah, dari pengertian tersebut pasti ada faktor penyebab dari ketidakpercayaan diri ini. Dan teman-teman ada apa yang tahu? Oke, baru silakan sudah dibagi. Malu sama takut diejek. Ada lagi teman-teman? Faktor penyebab dari tidak percayanya diri itu persepsi diri yang rendah. Jadi dia memikirkan dirinya itu nggak mampu, padahal mampu. Jadi jadi penyebab tidak percaya diri karena rasa kurang percaya dirinya seseorang. Ada lagi? Mungkin ada penyebab percaya diri seseorang adanya pengalaman negatif atau pengalaman yang menyelami yang menyebabkan karena percaya diri atau
pasti setelah kita ada faktor sebelumnya, dampaknya apa sih dari kita sendiri itu? Boleh dampaknya? Nah, setelah kita membahas mengenai faktor penyebabnya nih, apa sih dampak dari ketidakpercayaan diri ini tadi? Boleh pendapatnya? Boleh saudara dari Dampak dari ketidakpercayaan diri, kalau saya sendiri sih kayak juga kurang percaya diri ya. Jadi ya kemana-mana saya ngerasa takut, kayak orang-orang pada menilai saya buruk gitu. Mungkin dampaknya bisa jadi kayak stres, kayak beban gitu di pikiran. Dampak itu banyak, dari minder, ragu, takut dalam keputusan, juga dia itu jadi sulit berkembang karena Anda mencoba mulai baru. Jadi benar ya teman-teman tadi, kalau rasa takut, seperti faktor juga dampaknya juga seperti itu. Nah, kalau udah dampak faktor, kemudian pasti kita punya solusi nih dari setiap faktor ini. Boleh dikasih kesempatan? Silakan sudah dimulai. Oke, jadi solusi dari ketidakpercayaan diri itu kita mengenali dan menerima diri kita. Jadi apapun yang kekurangan dalam diri kita itu kita terima, bahwa sebenarnya ini ketidakpercayaan diri itu kita sendiri yang buat gitu loh. Kita sendiri yang berpikir bahwa kita tidak mampu, padahal kita itu mampu. Jadi solusinya bahwa kita menerima diri kita sendiri, apa yang kelebihan kita dan kekurangan kita. Jadi intinya kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Baik, terima kasih begitu pada saudari Nurdiana. Solusi yang diberikan dari ketidakpercayaan diri itu salah satunya mungkin merubah mindset yang kita rasa itu negatif, padahal belum tentu itu negatif kan. Jadi itu memberikan status. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Mungkin solusinya kalau dari saya sama kayak saudara Nurdin, merubah mindset. Karena kita nggak bisa membahas pikiran orang lain pada kita. Kita nggak bisa ngatur bagaimana orang lain bisa memandang kita. Kita bisa ngatur gimana kita cara memandang. Baik, terima kasih ada lagi teman-teman. Ya, jadi betul ya. Oh, ada silakan saudari nanti Mungkin solusi buat saya terkait dengan itu misalnya penampilan tertentu. Setelah itu pastinya mengubah mindset dan juga melatih rasa takut dan cemas. Karena pada dasarnya yang paling membangun kepercayaan diri itu ya diri sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih ada lagi teman-teman. Baik, saudara. Saya itu salah satu solusinya itu cuma pola pikir negatif dari diri sendiri. Kita tuh selalu saja berpikir positif untuk diri kita sendiri dan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Benar ya, dapat disimpulkan itu sebenarnya solusinya itu dari diri kita sendiri aja, dari pikiran kita, keberanian kita, perasaan kita, dan pikiran kita sendiri. Nah, jadi setelah kita melakukan udah membahas mengenai faktor, dampak, solusi, dan pengertiannya, kita akan melakukan yang namanya teknik asertif training. Nah, jadi asertif training itu kita tuh mengungkapkan isi pikiran dan perasaan kita. Kan kita ini sering kan kalau misalnya lagi di kelas, tiba-tiba guru tanya nih, rasanya kita tuh pengen jawab, tapi karena kita gak berani ataupun malu, jadi kita gak berani gitu loh mau menjawab pertanyaan dari guru. Nah, jadi kita baik teman-teman, kita melakukan teknik asertif training. Yaitu asertif training itu dimana kita bertujuan untuk melatih seseorang agar mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan dan haknya secara jujur, terbuka, tegas, dan menghargai orang lain. Sebenarnya kita udah melakukan itu dari tahap awal. Dari mana saya bertanya, menghargai dari percaya diri, kemudian solusi, dampak. Teman-teman ini sudah memiliki kepercayaan diri. Dan saya
tersebut berani berpendapat, kemudian mengekspresikan diri dan percaya diri. Dan setelah kita melaksanakan union kelompok, kita akan mengisi BME 3. Diharapkan teman-teman dapat mengisinya. Boleh dibagikan. Setelah selesai boleh dikembalikan kepada saya. Bentar Bu, belum. Sudah. Kegiatan kita akan berakhir, jadi saya meminta kepada teman-teman kelompok apa sih kesan yang dirasakan ketika melakukan union kelompok ini. Boleh pada saudari Yulia. Saya kesannya itu karena senang kalau berkumpul teman-teman. Saya juga mencari kehidupan saya dulu. Baik, terima kasih. Silakan ke saudari Yulia. Jadi kesan itu tadi kan awalnya kita nggak tahu kan bahwasanya kita itu sudah melakukan teknik asal kita. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwasanya terlibat dengan Setuju. wilayah. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Saya sangat senang melakukan bimbingan kelompok ini, yaitu kita jadi tahu supaya itu kita berani mengungkapkan apa yang ada di kita dan juga apa yang kita rasakan. Jadi diharapkan kepada itu bisa lebih berani lagi dan dapat menerapkan itu. Baik, terima kasih kepada saudari Luna, silakan. Kesan saya dalam bimbingan kelompok hari ini, saya jadi tahu apa yang kita percaya diri dan serta dampak solusi faktor, dan juga saya jadi tahu atau saya akan menerapkan apa tadi solusi dari masalah tidak percaya diri. Baik, terima kasih. Silakan kepada saudari Naila. Jadi kesan dan kesan yang saya rasakan setelah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini, saya jadi tahu penyebab dan solusi-solusi dari ketidakpercayaan diri, Jadi kesan saya semoga dari solusi-solusi yang dikatakan teman-teman tadi dan dapat saya terapkan untuk saya praktekkan di kehidupan sehari-hari saya supaya saya lebih percaya diri lagi. Baik, terima kasih saudari Naila. Kepada saudari Afifa, silakan. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaan saya setelah melakukan kegiatan pada saat ini, saya lebih mengetahui gimana sih cara mengatasi kepercayaan diri saya. Kemudian pesan saya semoga teman-teman menjadi orang yang berani, percaya diri atas segala apapun itu. Baik, terima kasih kepada saudari Afifa. Terakhir kepada saudari Naila, silakan. Pesan dan kesan saya itu saya rasa senang dan tahu bagaimana cara mengimplementasikan ini ke depannya. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas apa yang kesan yang dirasakan dan pesan-pesannya juga. Terima kasih saya ucapkan. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun untuk mengakhiri lagi kegiatan kali ini ada baiknya kita nyanyi. Itu yang saya
lagu Laskar Pelangi. Boleh kita mulai? 1, 2, 3.